Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, Bapak Dian Puji Simatupang, ahli administrasi keuangan negara, begitu ya? Apa tanggapan Anda terhadap kasus Pak Surya Darmadi ini? Apakah tidak bayar dana reboisasi perkara korupsi? Apakah perkara lingkungan hidup perkara korupsi atau tidak? Tentu, apa pengertian korupsi itu? Ya tentu tidak, Pak Otput, ya, karena gini bahwa korupsi kan sebenarnya ada kerugian negara yang nyata dan pasti. Kekurangan itu tentu harus dibuktikan secara nyata pasti. Nyata artinya harus dengan validasi yang sah dari pemerintah, dari pejabat yang otoritas gitu ya. Nah kalau misalnya pejabat otoritas tidak pernah mengeluarkan suatu bentuk surat ketetapan atau dalam bentuk suatu tindakan administrasi yang menyatakan bahwa dia memang terjadi kekurangan bayar, maka kan tidak kemudian dinyatakan sebagai terjadi kekurangan bayar sehingga jadi korupsi gitu kan. Bahkan kekurangan bayar juga sesuai dengan Undang-Undang PNBP maupun Undang-Undang Kehutanan, bahkan Undang Cipta Kerja tahun 10 itu hanya dilakukan pengenaan denda saja. Bukan jadi, perkara korupsi. Bukan, bayar saja. Karena memang begitu Undang-Undang PNBP mengatur bahwa upaya paling penting negara ketika wajib bayar belum membayar, ya bayarkan, tagih dulu tapi dan kemudian dia bayar gitu loh. Surya Darmadi tidak pernah ditagih dana reboisasi. Tiba-tiba divonis melakukan korupsi. Itu salah? Ya tentu salah, karena kan tadi bahwa baik pajak, PNBP harus ada surat ketetapan dahulu. Prosedurnya harus begitu. Kalau gitu pertanyaan paling simpel biar rakyat tahu. Kalau saya tidak bayar pajak ke negara walaupun nyata-nyata kewajiban saya itu harus bayar, perkara korupsi atau bukan? Ya bukan, harus segera dilakukan upaya tindakan peringatan dulu dan untuk diminta surat ketetapan pajak gitu kan. Kalau tetap tidak bayar paling-paling apa? Denda dan bunga nanti denda akan dan dikenakan. Kemudian harta saya disita. Ya, dan sanksi administrasi sampai ke paksa badan kan begitu. Oleh penyidik pajak. Ya, bukan perkara korupsi. Bukan sama sekali. Jadi di mana menurut Anda kesalahan fatal dari putusan pengadilan dan dakwaan maupun tuntutan jaksa dalam perkara Surya Darmadi? Di mana kesalahan fatalnya? Kok sampai menimbulkan kehebohan di masyarakat? Ya, kesalahan fatal tadi sebenarnya kita sampaikan ya bahwa ini sudah jelas ini adalah suatu kekurangan. Kalau sudah dalam putusan MK 25/2016, kekurangan atas wewenang prosedur substansi tidak berizin atau semuanya dilakukan dalam penanganan penyelesaian administrasi di pasal 20 Undang-Undang 314. Jadi bukan perkara korupsi, dari sudah jelas sistem hukum aja sudah diterabas gitu loh. Sistem hukumnya sudah ada, politik hukum sudah menjelaskan, bahkan 110A Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa upaya ini kalau ada kekurangan, bahkan jelas di situ bahwa seluruh tindakan-tindakan izin yang belum ada izinnya sebelum undang-undang ini semuanya diselesaikan di administrasi. Nah kemudian dikuatkan di dalam PP 24/2021 bahwa ini upaya ultimum remedium, upaya cepat untuk penyelesaian ada alih fungsi yang tidak berizin itu tadi. Maka prosedur-prosedur itu yang harusnya dilakukan terlebih dahulu, administrasi harus di depan sebelum nanti upaya hukum lainnya. Jadi sekali lagi, jadi menurut Bapak sebagai ahli keuangan negara, perkara Pak Surya Darmadi bukan perkara korupsi? Bukan, karena tadi nilai kerugian negara belum nyata dan pasti, dan upaya administrasi belum maksimal dan optimal dilakukan, begitu Pak. Sekarang ini lagi timbul mode baru, perkara lingkungan hidup dianggap perkara korupsi, itu juga salah? Salah sekali, karena sekali lagi bahwa aset negara itu dalam PP 71/2010 tentang standar usaha pemerintahan, tidak pernah aset yang dikuasai negara itu merupakan aset negara. Apa sih definisi korupsi? Apa sih definisi kerugian negara? Kerugian negara kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti milik negara. Kalau bumi ada kan bukan dimiliki, masih dikuasai. Maka penguasaan itu kembali pada sisi konsep administrasi. Bagaimana negara membagi fungsi dari lingkungan itu, dari sumber daya alam itu. Jadi perkara pengerusakan lingkungan hidup pun menurut Anda bukan perkara korupsi? Bukan, karena pertama tadi Pak Harudar sampaikan undang-undangnya sektornya aja sudah mengatur bahwa ini juga bukan tindak korupsi. Artinya tindak pidana tersendiri gitu. Betul. Tindak pidana lingkungan hidup gitu. Bukan kewenangan kejaksaan. Bukan sama sekali, dan juga harus diingat bahwa di dalam undang-undang sektor itu semua diupayakan semuanya administrasi dulu. Baru kemudian pidana itu pun ultimum remedium sekali gitu kan. Wah, ini Pak Habibur Rahman yang terpilih lagi menjadi komisi di DPR nanti.
tugas Anda panjang ini bagaimana nih? Sudah ada undang-undang Cipta Kerja menyatakan bahwa perusahaan seperti Pak Surya Darmadi dikasih 3 tahun untuk memperbaiki administrasi. Tidak ada sanksi pidana. Kok diponis 15 tahun? Gimana tuh? Jadi, Mahkamah Agung, apa himbauan Anda ke Mahkamah Agung? Jadi gini, apa pasal 110 A dan B itu sebetulnya penegasan saja. Ya. Tanpa kedua pasal tersebut seharusnya memang sudah berlaku. Ya. Persoalan administrasi itu tidak bisa diseret ke ranah pidana. Tidak bisa pidana. Perkara Surya Darmadi bukan pidana. Dan ini hanya mempertegas. Politik hukum itu kan memperjelas dan mempertegas. Ya. Seharusnya dengan demikian maka memang dan sudah dipraktekkan yang kami politik hukum yang kami buat di DPR dan bersama pemerintah sudah dipraktekkan pada sebagian besar perusahaan-perusahaan tersebut. Kita baru tahu ternyata cuma 5 yang nggak jadi diterapkan. Cuma 5, 313 yang sistem tersebut. Yang di wilayah hutan yang dianggap tidak punya izin, hanya 5 yang diproses, yang lain bebas melanggar. Ada gium lex posterior derogat legi priori. Apa itu? Produk hukum yang berlaku terbaru mengesampingkan yang sebelumnya. Ya. Kalau toh sebelumnya tanpa kedua pasal tersebut dianggap bisa ya diseret-seret ke ranah tipikor, dengan adanya kedua pasal tersebut menjadi tidak bisa seharusnya. Sehingga ya kita kalau ngomong tujuan penegakan hukum, aksiologi hukum kita 28D konstitusi, kepastian hukum yang adil. Tambah lagi kalau yang sifatnya universal ya kemanfaatan. Jadi menurut Anda pasti, adil, manfaat. Jadi 3 aspek itu menurut saya nggak terpenuhi dalam perkara ini. Harusnya tanpa masuk ke substansi perkara, hanya dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatakan itu bukan perkara pidana, harusnya PK-nya sudah Darmadi gol. Bukan persoalan gol atau tidak gol ya, tapi saya melihat ada masalah. Ya, mulai dari perumusan dakwaan, kemudian sampai dengan penjatuhan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut. Permasalahan itu tidak terpenuhi 3 azas itu. Ya. Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tidak dipenuhi dalam perkara Surya Darmadi. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.